hal ini. Dan mana tika? Tunggu dulu ya. Udah buat suruh bikin tim independen untuk mengungkap ini. Ya, jadi saya sudah kalau penjelasan saya nanti kalau mau minta tim IT-nya, tim independen bawa kemari, bawa tim independen dari tim IT-nya dari apa? Silakan mereka berdebat di situ. Apa benar itu enggak? Ya. Berikutnya tentang apa namanya lapas. Ya. Tunggu dulu. Sebelum pindah Pak Ketua, dalami dulu ini. Bentar. Saya intinya itu ada problem yang tidak sengaja. Nah, itu yang ingin ditegaskan sama Pak Menteri tadi. Ini yang dimaksud Pak Menteri begitu, gitu loh. Nah, persoalannya Pak Suding ya bisa menerima atau tidak? Iya, saya pahami. Itu saya Pak Ketua ya. Itu saya. Pak Suding dulu, Pak Suding dulu. Ya. Saya pahami tentang penjelasan yang bahwa ini ada kesalahan dan sebagainya. Yang saya tidak masuk di akal saya, dan itu yang dikatakan bahwa ini penuh dengan kejanggalan. Saudara hanya mengandalkan satu sumber informasi, gitu kan. Sementara ini kasus cukup mendapatkan perhatian publik, kan begitu, ya kan? Ini cukup mendapatkan perhatian publik, Pak Yasona, ya. Nah, kalau dikatakan bahwa ada di SIM-KIM apa segala macam belum masuk apa dari visi masuk ke situ dengan apa segala macam, dan hanya melihat dari satu sisi, lalu kemudian saudara memberikan suatu statement yang meyakinkan gitu loh. Ini kan sangat meyakinkan. Saya ikuti betul Pak Yasona memberikan suatu statement meyakinkan. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas apa saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Enggak, siapa? Ini saya orang Kristen, Pak. Ya. Jangan nyelotok. Bentar Pak Beni. Ini Pak Suding, pada prinsip dasarnya Anda melihat ya bahwa sebentar saya jawab. Respon Menteri itu kurang. Itu kan intinya dari semua yang Anda maksud tadi. Nah, itu Pak Menteri. Jadi Pak Suding mengharapkan ya seharusnya. Nah, begini Pak Desmond, sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat publik dalam hal memberikan keterangan statement, apalagi di kasus yang mendapatkan perhatian publik, itu penuh dengan kehati-hatian. Kan begitu. Jangan memberikan suatu statement meyakinkan publik padahal itu mengandung kebohongan, kan begitu. Cukup. Pak Suding, sudah jelas. Sebentar Pak, saya tambah. Silakan, Pak Menteri. Kalau saya tidak percaya lagi pada statement dua orang, Direktur TI dan Dirjen, yang memeriksa sistem yang selama ini semua kita selalu siapa yang mau dicekal, siapa yang mau ini, tetap melihat kepada Pusdakim, kepada siapa lagi? Apakah saya harus datang ke yang urusan Kak Kanim saja tidak memeriksa TI-nya di situ? Apakah saya harus datang ke standalone sistem memeriksa itu? Kalau sudah statement dari seorang kabak, kalau saya minta kepada seorang dirjen dan meminta kepada ini, waduh itu saya kira manajemennya sudah terlalu tidak apa. Bahkan itu Tempo baru kan dapat 13 dengan melihat apa. Jadi kalau kita tidak percaya lagi kepada seorang dirjen, percaya lagi kepada harus datang kepada ini, dan saya tahu bahwa sistem kita memang selalu reliable dalam selama ini, belum pernah kejadian seperti itu. Bagaimana lagi? Apakah memang seorang kita harus pergi lagi ke untuk memeriksa itu? Untuk apa mereka ada di situ semua? Untuk apa jajaran itu ada di situ? Sudah jelas Pak Menteri bahwa ini ada sesuatu hal ya. Ini tidak perlu dijelaskan karena pemahaman saya juga dalam urusan imigrasi kita pura-pura tidak tahu ya. Banyak main-main lucu juga. Kita paham ini. Cuma semakin ke sini ya semakin tidak jelas. Nah, Beni, berkaitan dengan ini sudah sangat jelas loh, apalagi? Ya, belum jelas ini Pak Ketua. Yang mana? Ya tunggu aja. Yang mana yang nggak jelas? Ya makanya saya mau tanya. Berkenan Pak Ketua? Yang mana? Tanya. Makanya ini yang mau saya tanya. Ini masih berkaitan dengan soal Masiku dan alat-alatnya tadi. Oh ya, kalau memang
Belum jelas yang Ya. mana? Kalau masih berkaitan dengan Gajal saya potong. Iya, silakan dulu Saya Pak Beni. mulai dengan pertanyaan langsung saja Pak ya, supaya Siap. ini ya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia ada caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. di sini. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke, Jangan bohong lah. oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Saya coba jelaskan. Mulai Silakan. tahun 2016, saya memerintahkan kepada jajaran imigrasi. Karena sistem kita 2008, saya memerintahkan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Karena sistem SIMKIM 2008, source code-nya ada pada vendor. Saya katakan saya mau kita reform sistem ini karena satu alasan. Peningkatan jumlah perlintasan. Dua, karena pertingkatan ekonomi, kemudian bebas visa, kemudian umroh. Maka sistem lama ini harus diperbaiki, direstrukturisasi. Kemudian saya mau, arahan saya boleh dicek. Arahan saya mau satu, source code tetap harus kita yang kontrol. Yang kedua, menggunakan sistem yang state of the art. Sistem. Dan mulai administrasi membangun. Bahkan dulunya saya menunjuk tim independen di luar, tidak hanya terdiri dari tim imigrasi, untuk memperrestrukturisasi sistem administrasi kita. Tahun 2018 saya peningkatan sistem, kemudian 2019 terus kita mengadakan rapat, dan mereka berjanji kepada saya 2019. Udah Pak Ketua. Nah, sekarang saya mau tanya, who is responsible? Kan harus ada ya, karena siapa yang bukan ini ujuk-ujuk. Sistem ini sudah 3 tahun kita mintakan supaya dibangun dengan baik, supaya dengan menggunakan biaya yang sangat besar, dan kita tidak hanya sekali rapat, berkali-kali rapat, bahkan sampai pakai suara-suara yang keras karena selalu ada. Pada waktu transisi selalu ada paspor lah yang tertinggal down di sistem. Ada yang sistem antrian yang lama karena sistem down dan lain-lain, karena sudah overload. Sistem yang lambat dan lain-lain. Maka saya katakan ini tidak bisa ditoleransi. Jadi tidak mungkin kita salahkan alatnya. Manusia yang mengoperasional alat. Manusia yang mengatur program. Manusia yang memanage ini semua. Manusia yang bertanggung jawab soal pelaksanaan sistem ini. Oke, Pak Menteri, kalau itu sebenarnya kalau bicara tentang manusia di Kementerian Kumham, ya, kita sangat paham, ya, banyak tikungan-tikungan yang nggak jelas, yang tidak patuh kepada menterinya. Ini kita sangat paham, ya, ini sangat paham. Maka pertanyaan saya, ya, ke depan, gitu. Ini kan pertama kali di periode ini kita ketemu nih. Tentunya ada hal-hal yang ke depan harus dirapikan. Ya, Pak Beni, lanjut juga ngapain gitu loh? Bukan begitu Pak Ketua. Tadi saya tanya simple tapi jawabannya kemana-mana, begitu loh. Saya paham Pak, hanya itu yang beliau maksimal Bukan, saya Pak Ketua, kita ingin ada akuntabilitas publik, kan begitu Pak. Membantu beliau juga, membantu, jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Iya toh. Nah, ini tahu dari mana dulu Ben? Ini jangan. Loh sama, loh bagaimana toh? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh. Gimana toh Mas Desmond, Pak Ketua? Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang,
Hari bolong. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Itu. Jadi Pak Ketua udahlah kita cukup aja ini. Kalau mau lebih terbuka lagi, saya usul bikin panja. Supaya kita tidak ada kebencian Pak Ketua. Tidak ada kebencian kepada Pak Menteri. Misalnya tadi Pak Dirjen misalnya, apakah dia diberhentikan sepengetahuan Bapak Presiden? Kan gitu Pak, pertanyaan. Jadi banyak sekali tanya-tanya yang muncul akibat penjelasan Bapak yang tidak tuntas. Belok ke sana, belok kemari. Yang ditanya tidak dijawab, yang dijawab yang tidak ditanya. Itu saja Pak.